Selamat pagi buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul teori habitus. Teori habitus dipopulerkan oleh Pierre Bourdieu. Di slide pertama, saya akan menjelaskan tentang profil Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu lahir pada 1 Agustus 1930 di Dingmin, Prancis. Ia meninggal pada 23 Januari 2002 di Paris, Prancis. Ia dikenal sebagai seorang intelektual publik yang lahir dari pengaruh pemikiran Émile Zola dan Jean-Paul Sartre. Konsep-konsep yang ia kembangkan amat berpengaruh di dalam analisis sosial maupun filsafat di abad ke-21. Sebelum meninggal, ia mengajar di Les di Moulins tahun 1955, University of Algiers tahun 1958, University of Paris tahun 1960, École des Hautes Études and Sciences Sociales dari tahun 1994, dan Collège de France tahun 1982. Di Prancis, ia juga mendirikan Center for the Sociology of Education and Culture. Oke, kita akan lanjut ke konsep teori habitus, yang dimana konsep habitus menjamin koherensi hubungan konsepsi masyarakat dan pelaku. Habitus memungkinkan dibangunnya teori produksi sosial pelaku dan logika tindakan. Keseragaman habitus dalam suatu kelompok menjadi dasar perbedaan yang hidup dalam suatu masyarakat. Gaya hidup dipahami sebagai keseluruhan selera, kepercayaan, dan praktik sistematis yang menjadi ciri suatu kelas. Maksudnya, gaya pribadi atau hasil karya yang mengacu pada guna umum tidak melalui keseragaman, tetapi juga melalui perbedaan yang menghasilkan pembawaan tertentu. Jadi, habitus merupakan hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis atau tidak harus selalu disadari, yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial. Habitus menurut Bourdieu adalah sistem pendisposisikan dan aktivitas budaya yang dipelajari dalam masyarakat yang membedakan orang-orang menurut gaya hidupnya. Habitus mencakup segala jenis aktivitas budaya produksi, persepsi, dan evaluasi terhadap praktik hidup sehari-hari. Habitus merupakan nilai yang meresap ke dalam pikiran, nilai selera seseorang, serta nilai-nilai yang dibatinkan melalui ruang sosial, dan dapat mencerminkan posisi seseorang dalam tatanan sosial ekonomi walaupun tidak secara mutlak. Habitus ini juga berhubungan dengan lingkungan, yaitu sebagai pembentukan dari habitus ini sendiri. Lingkungan adalah jaringan hubungan antar posisi objektif di dalamnya. Kebenaran hubungan ini terlepas dari kesadaran individu. Habitus mencerminkan pembagian dalam struktur kelas seperti menurut umur, jenis kelamin, kelompok, dan kelas sosial. Habitus diperoleh sebagai akibat dari lamanya posisi dalam kehidupan sosial yang diduduki. Jadi, habitus akan berbeda-beda tergantung pada wujud posisi seseorang dalam kehidupan sosial. Tak setiap orang masih sama kebiasaannya. Orang yang memiliki posisi yang sama dalam kehidupan sosial cenderung memiliki kebiasaan yang sama. Oke, selanjutnya kita bahas ke hubungan antar konsep antara habitus, kapital atau modal, dan arena atau field. Coba selanjutnya itu hubungan antar konsep. Tadi di slide sebelumnya kita sudah bahas apa itu habitus. Kemudian selanjutnya kita akan bahas field atau arena dan kapital atau modal, yang dimana antara ketiga ini memiliki hubungan yang saling berkaitan. Sebelum kita bahas apa itu field, sebelumnya mari kita bahas apa itu field. Field menurut atau arena menurut Bourdieu adalah jaringan relasi antar posisi subjektivitas yang keberadaan relasi-relasi ini terpisah dari kesadaran antar individu, atau lebih singkatnya bahan pertempuran, di mana ini merupakan aliran perjuangan yang menopang dan mengarahkan strategi yang digunakan oleh orang-orang yang memiliki posisi untuk berupaya baik individu maupun kolektivitas. Selanjutnya kita bahas ke kapital atau modal. Bourdieu mendefinisikan ada 4 modal. Pertama itu ekonomi, yang dimana terdiri dari contohnya uang, harta benda, ataupun kepemilikan. Yang kedua, modal kultural atau budaya. Contohnya modal informasi, pendidikan, dan keterampilan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, modal simbolis, agama, dan karisma. Yang keempat, modal sosial. Ini merupakan jaringan hubungan sebagai sumber daya penentuan kedudukan sosial. Penentuan kedudukan dalam sosial. Yang paling penting dalam modal ini menurut Bourdieu yaitu salah satunya modal ekonomi, yang dimana Bourdieu menganggap bahwa modal yang memungkinkan orang untuk mengendalikan orang lain dan untuk mengendalikan nasibnya sendiri.
masuk dan ikut bermain dalam pertempuran yang ada di arena, agen harus memiliki habitus yang sesuai untuk bisa beradaptasi. Agen harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan bakat yang tepat agar bisa berjuang dalam arena tersebut. Supaya berhasil, agen harus mempunyai modal, serta manfaatkannya sebesar mungkin. Bordeaux menggambarkan modal sebagai sebuah sumber daya sosial yang merupakan akumulasi yang memungkinkan individu memperoleh manfaatnya. Mahasiswa mahasiswa lebih sering mengonsumsi kopi karena selain dampaknya karena rasanya enak, kopi itu dapat membuat mata tidak ngantuk gitu. Jadi saat mahasiswa mengerjakan tugas, dia tidak merasa kelelahan atau bahkan merasa ngantuk saat untuk mengerjakan tugasnya. Di mana mereka bisa senyaman mungkin dalam berdiskusi dan juga bisa sambil menikmati secangkir kopi di coffee corner tersebut. Seperti yang kita ketahui, habitus itu mencerminkan pembagian dan struktur kelas menurut umur, jenis kelamin, kelompok, dan kelas sosial. Habitus diperoleh sebagai akibat dari lamanya posisi dalam kehidupan sosial yang diduduki. Jadi, habitus akan berbeda-beda tergantung pada wujud posisi seseorang dalam kehidupan sosial. Tak setiap orang sama kebiasaannya. Setiap orang itu berbeda kebiasaannya dan berbeda dalam mengekspresikan tingkah lakunya sendiri. Tak setiap orang sama kebiasaannya. Orang yang menduduki posisi yang sama dalam kehidupan sosial cenderung memiliki kebiasaan yang sama. Jadi kebiasaan dalam minum kopi atau ngopi ataupun mengonsumsi kopi pada kalangan aktivis mahasiswa tidak sekedar tercipta dan ditentukan oleh tindakan rasional semata, namun dipengaruhi oleh kelompok pergaulan di mana mereka berinteraksi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa habitus mencerminkan pembagian objektif dalam struktur kelas seperti menurut umur, jenis kelamin, kelompok, dan kelas sosial. Sebagai contoh aktivis mahasiswa, aktivis dapat diartikan sebagai mahasiswa yang berorganisasi baik diorganisasikan dalam kampus maupun di luar. Tentu saja dalam sebuah organisasi itu memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan visi dan organisasi tersebut, dan jika ditinjau dengan umur, mereka rata-rata memiliki umur yang sama ataupun yang berbeda beberapa tahun saja. Seperti yang kita lihat sekarang, kini warung kopi mengalami kemajuan, di mana tidak hanya sebuah tempat yang menyuguhkan secangkir kopi saja, tetapi kini warung kopi juga memberikan fasilitas bagi para pengunjungnya. Contohnya, seperti banyak kita temukan warung kopi yang menyediakan wifi internet untuk para mahasiswa belajar di tempat kopi itu agar mereka mendapatkan kenyamanan itu sambil menikmati secangkir kopi. Terima kasih, selanjutnya akan saya kembalikan kepada teman saya. Mahasiswa lebih sering mengonsumsi kopi karena selain dampaknya karena rasanya enak, kopi itu dapat membuat mata tidak ngantuk gitu. Jadi saat mahasiswa mengerjakan tugas, dia tidak merasa kelelahan atau bahkan merasa ngantuk saat untuk mengerjakan tugasnya. Di mana mereka bisa senyaman mungkin dalam berdiskusi dan juga bisa sambil menikmati secangkir kopi di coffee corner tersebut. Seperti yang kita ketahui, habitus itu mencerminkan pembagian dan struktur kelas menurut umur, jenis kelamin, kelompok, dan kelas sosial. Habitus diperoleh sebagai akibat dari lamanya posisi dalam kehidupan sosial yang diduduki. Jadi, habitus akan berbeda-beda tergantung pada wujud posisi seseorang dalam kehidupan sosial. Tak setiap orang sama kebiasaannya. Setiap orang itu berbeda kebiasaannya dan berbeda dalam mengekspresikan tingkah lakunya sendiri. Tak setiap orang sama kebiasaannya. Orang yang menduduki posisi yang sama dalam kehidupan sosial cenderung memiliki kebiasaan yang sama. Jadi kebiasaan dalam minum kopi atau ngopi ataupun mengonsumsi kopi pada kalangan aktivis mahasiswa tidak sekedar tercipta dan ditentukan oleh tindakan rasional semata, namun dipengaruhi oleh kelompok pergaulan di mana mereka berinteraksi.
Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa habitus mencerminkan pembagian objektif dalam struktur kelas seperti menurut umur, jenis kelamin, kelompok, dan kelas sosial. Sebagai contoh aktivis mahasiswa, aktivis dapat diartikan sebagai mahasiswa yang berorganisasi baik diorganisasikan dalam kampus maupun di luar. Tentu saja dalam sebuah organisasi itu memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan visi dan organisasi tersebut, dan jika ditinjau dengan umur, mereka rata-rata memiliki umur yang sama ataupun yang berbeda beberapa tahun saja. Seperti yang kita lihat sekarang, kini warung kopi mengalami kemajuan, di mana tidak hanya sebuah tempat yang menyuguhkan secangkir kopi saja, tetapi kini warung kopi juga memberikan fasilitas bagi para pengunjungnya. Contohnya, seperti banyak kita temukan warung kopi yang menyediakan wifi internet untuk para mahasiswa belajar di tempat kopi itu, agar mereka mendapatkan kenyamanan itu sambil menikmati secangkir kopi. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada